Halo semuanya, jumpa lagi di channel Fakih Fab, channel membahas informasi otomotif. Ini dia Daihatsu All New Sirion X CVT 2022. Mobil facelift dari Sirion ini dengan harga Rp227.600.000 untuk OTR, DKI, dan sekitarnya. Sementara untuk varian tipe tertingginya yaitu varian All New Sirion R CVT dibanderol dengan harga Rp236.800.000. Dan di tahun 2022 ini, All New Sirion mengalami facelift yang kedua, yang sebelumnya terjadi pada facelift di tahun 2020. Lantas, perubahan apa saja yang ada di facelift 2022 ini? Ikuti video sampai selesai. Perubahan yang ada di All New Sirion 2022 ini terlihat pada bagian grill dengan desain baru yang di sini yang lebih banyak warna hitam dan perpaduan sedikit dengan list garis chrome. Selanjutnya perubahannya ada pada bagian headlamp. Di sini dengan sedikit perubahan model yaitu dan fiturnya juga fitur pada lampu utamanya. Kini dilengkapi dengan auto on, yang sebelumnya belum dilengkapi dengan auto on headlamp, yaitu lampu utama akan menyala secara otomatis ketika melalui jalan yang gelap atau di saat malam hari. Sementara fitur leveling adjuster dan follow me home masih tersedia di varian facelift tahun 2022 ini. Ubahan pada bagian depan selanjutnya ada pada bagian bumper depan. Bumper depan karena ini merupakan varian X tipe di bawahnya tipe tertinggi, belum dilengkapi dengan AeroKit. Sementara untuk varian tipe tertingginya yaitu RCVT sudah dilengkapi dengan bumper AeroKit bagian depan. Dan kini di All New Sirion 2022 facelift ini, untuk fog lamp di sini sudah ditiadakan ya, dan diganti dengan motif seperti air diffuser bagian bumper samping pinggir kanan kiri. Dengan absennya fog lamp, terlihat bagian depan lebih sporty. Sementara untuk keamanan, sensor parkir bagian depan masih tersedia. Ubahan pada bagian belakang terlihat pada bumpernya. Bumpernya di sini dengan lapisan seperti hiasan dengan warna hitamnya. Sementara untuk varian tipe R CVT yaitu tipe tertingginya, untuk bagian bumper belakang sudah dilengkapi warna hitam doff. Untuk keamanan sensor parkir belakang 2 titik sudah ada dan kamera mundur juga sudah tersedia. Lampu bagian belakang masih sama dengan model sebelumnya yaitu dengan lampu LED dan menyatu pada bagian lampu backdoor bagian belakang. Kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger dan lengkap wiper belakang. Sementara bagian atasnya sudah ada spoiler lengkap dengan high mount stop lamp, lampu remnya, dan bagian atas ujung atap sudah ada shark fin antena. Urusan bagian bagasi belakang terlihat di sini yang cukup sangat memadai volumenya, dan untuk ban cadangan diletakkan pada bagian dalam bagasi sehingga lebih aman untuk ban cadangannya. Sementara untuk bagian atasnya sudah ada rak atau tray untuk bagian atas bagasi yang bisa menutup barang bawaan teman-teman dalam bagasi sehingga barang bawaan akan lebih aman dan lebih privasi. Sementara bagian belakangnya di bagian bagasi juga sudah dilengkapi dengan cargo net. Selanjutnya ubahan pada bagian sisi samping. Terlihat pertama untuk spion di sini sudah electric mirror dan retractable. Retractable-nya lipat otomatisnya sudah auto folding yang bisa melipat dan membuka secara otomatis ketika pintu dikunci dan dibuka. Sementara bagian warna untuk spion sendiri dengan warna hitam glossy, yang sebelumnya dengan sewarna dengan bodinya.
Untuk desain velg, di sini dengan desain yang baru terlihat, namun untuk ukurannya masih sama dengan ukuran ban 185 per 55 R15 dengan velg ring 15, motifnya two-tone color, warna hitam dan warna chrome. Sementara untuk suspensi depan dengan McPherson strut dengan per keong dan stabilizer. Untuk rem depan dengan cakram berventilasi lengkap dengan fitur rem ABS dan EBD. Sementara ukuran ban belakang masih sama, yaitu dengan 185 per 55 R15 dengan motif two-tone color. Sementara untuk suspensinya torsion beam dengan per keong dan stabilizer. Dan rem belakang dengan rem tromolnya lengkap dengan fitur ABS dan EBD. Dari sisi samping terlihat dengan side visor atau talang air dengan warna hitam, dan untuk pilar B-nya juga berwarna hitam ya, senada dengan warna kaca filmnya. Sementara handle pintu dengan model tarik, dan untuk akses buka tutup pintu sudah dilengkapi dengan keyless entry atau key free. Masuk ke dalam kabin, terlihat pertama pada bagian door trim pintu depan. Door trim dengan warna hitam dan berbahannya di sini terlihat bahan keras, lengkap dengan 4 tombol power window. Sementara bagian sisi pengemudi sudah dilengkapi dengan auto up and down. Untuk bagian bawah sudah ada cup holder 1 buah dan speaker. Untuk central lock-nya juga sudah ada dan handle pintu dengan warna chrome. Joknya di sini dengan bahan fabric dengan warna hitam dan modelnya semi bucket yang bisa menahan tubuh penumpang dengan nyaman dan aman. Untuk jok pengemudi sudah dilengkapi dengan pengaturan ketinggian, seat height adjuster, dan sliding serta reclining lengkap. Untuk seatbeltnya juga 3 titik untuk pengemudi dan penumpang depan. Desain dashboardnya masih sama dengan generasi model facelift sebelumnya, dengan perpaduan dashboard dengan warna gelap, abu-abu gelap ya, hitam. Dan di sini ada listnya pada bagian center console tengahnya dengan balutan warna silver, terutama pada bagian pinggir-pinggir kisi AC. Sisi dashboard sebelah kanan pengemudi terlihat beberapa tombol, yaitu yang ada perubahannya dari generasi sebelumnya adalah di sini sudah ada tombol untuk idle stop ya, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur idle stop. Jadi ketika berhenti di jalan lampu merah maupun jalan yang macet, secara otomatis fitur ini akan mematikan mesin secara otomatis untuk memaksimalkan penghematan dan bahan bakar yang lebih ekonomis. Di bagian kiri sebelahnya ada tombol untuk vehicle stability control atau traction control-nya. Lalu ada tombol untuk pelipatan dan pengaturan spion elektriknya atau retractable-nya juga sudah ada. Di bawahnya ada terlihat tombol untuk pengaturan leveling adjuster untuk headlamp-nya. Bisa jadi lampu utama, sehingga lampu utama headlamp bisa diatur untuk arah sorotan pencahayaannya. Desain dashboardnya terlihat dengan fokus kepada pengemudi yang di sini memang lebih modern. Untuk setir sendiri di sini dengan bahannya fabric dengan 3 palang ya. Modelnya dengan model palang 3 dan dilapisi dengan balutan silver. Sementara bagian kirinya ada tombol pengaturan audio dan sebelah kanan ada pengaturan tombol untuk telepon. Setir sendiri sini sudah dilengkapi dengan fitur tilt steering tapi belum ada teleskopiknya, dan setir ini juga sudah dengan sistem electric power steering yang cukup ringan dan feedbacknya cukup baik. Metal cluster di sini dengan warnanya warna perpaduan putih dan biru yang cukup terang dan terlihat modern. Masih menggunakan analog, tapi di tengahnya sudah ada layar display untuk MID atau multi informasi display. Head unit di sini dengan layar yang bisa tersambung dengan smartphone connection, Android Auto dan Apple CarPlay seperti terlihat. Sementara bagian bawahnya AC sudah digital dan pengaturan tombol di sini untuk
lock dan unlock, dan serta di sini ada indikator seatbelt penumpang depan dan pengemudi. Di atasnya AC terdapat tombol untuk engine start-up, sehingga menyalakan dan mematikan mesin cukup dengan sekali sentuhan jari. Bagian bawah AC terdapat slot di sini untuk power outlet 12 volt dan USB untuk charging smartphone. Sementara untuk sambungan USB dengan smartphone-nya yang terletak pada bagian dalam laci dashboard. Bagian belakang dan tepat pada center konsolnya terdapat untuk transmisi konvensional 4 percepatan yang dilengkapi dengan tombol shift lock-nya juga, dan transmisi ini cukup halus dan responsif. Di belakang transmisi terlihat handle rem dengan masih model mechanical atau manual. Dan di belakang handle handrem terlihat 2 buah cup holder untuk penyimpanan tempat minum 2 buah. Sun visor lengkap untuk penumpang depan dan pengemudi. Sementara untuk bagian penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror-nya, tapi di bagian pengemudi belum ada vanity mirror-nya. Kaca spion tengah sudah ada, dan lampu untuk kabin di sini terlihat dengan warnanya masih menggunakan lampu halogen. Selanjutnya pada bagian sisi baris kedua, untuk door trim masih sama dengan door trim pintu depan, yaitu dengan bahan keras dengan warna hitam, lengkap dengan tombol power window 1 dan handle pintu yang dilapisi chrome. Bagian bawahnya ada 1 buah cup holder dan spion. Di bawahnya terdapat 1 buah cup holder dan 1 buah speaker. Untuk jok penumpang baris kedua, di sini cukup nyaman dan lega. Terutama pada bagian jok baris kedua sudah dilengkapi dengan ISOFIX ya, untuk chat car atau cheat seat-nya yang cukup aman dan praktis. Seatbelt untuk penumpang baris kedua sudah ada 3 buah, masing-masing 3 titik juga, sehingga di sini untuk seatbelt yang bisa melindungi 3 penumpang baris kedua. Di bagian belakang, jok pengemudi dan penumpang depan sudah ada seat back pocketnya masing-masing 1, dan banyak terdapat gantungan ya, tempat gantungan untuk di bagian belakang jok pengemudi dan penumpang depan, serta adanya dengan USB untuk charging smartphone untuk baris kedua. Urusan dapur pacu masih menggunakan mesin dari generasi sebelumnya, yaitu 1 NRVE DOHC Dual VVT-i 4 silinder segaris dengan kapasitas 1300 cc. Dari mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 95 PS per 6000 rpm dan torsi maksimumnya sebesar 12,2 kg per 4200 rpm. Dari tenaga ini disalurkan ke roda bagian depan front wheel drive melalui transmisi yang terbaru. Terlihat memang sama seperti dengan transmisi dengan facelift yang sebelumnya atau di 2020, tapi di sini transmisinya sebenarnya berubah atau diganti dengan transmisi CVT. Ya, seperti ini untuk transmisi CVT-nya yang cukup responsif dan hemat bahan bakar. Ini adalah salah satu perubahan fitur yang ada di Daihatsu All New Sirion 2022. Di bagian sisi kap mesin sudah dilapisi dengan peredam panas dan peredam suara. Untuk dimensi, mobil ini memiliki panjang keseluruhan 3.895 mm, lebar keseluruhan 1.735 mm, dan tinggi keseluruhannya sebesar 1.525 mm. Jarak dari tanah atau ground clearance-nya sebesar 150 mm, serta radius putar minimumnya sebesar 5,1 meter. Untuk keamanan bagian interior, mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 buah airbag yang masing-masing pada bagian pengemudi, penumpang depan, dan sisi pengemudi dan sisi kiri penumpang depan. Untuk fitur baru pada All New Sirion 2022 ini sudah ada penambahan fitur Hill Start Assist atau HSA yang bisa menahan
kendaraan di saat berhenti di tanjakan selama 3 detik. Sementara fitur lainnya ada pada bagian VST dan TRC. Vehicle Stability Control dan Traction Control-nya sudah ada di sini ya. Sementara untuk varian tipe tertinggi yaitu tipe RCVT sudah dilengkapi AC Air Purifier atau AC Ion. Pilihan warna, mobil ini menyediakan beberapa warna yaitu warna Lava Red Metallic, Electric Blue Metallic, Granite Grey Metallic, Icy White Solid, dan terakhir Glittering Silver Metallic. Jadi totalnya ada 5 pilihan warna. Sekian pembahasan singkat dari Daihatsu All New Sirion 2022 Facelift. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lengkap, bisa kunjungi website kami di astradahatsuciledug.com atau menghubungi kontak nomor yang ada di bawah deskripsi. Jika teman-teman menyukai video ini, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share agar selalu mendapatkan update informasi seputar otomotif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video selanjutnya.